Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Saya buat pantun dari Minang dulu sebentar. Rang Minang memancing ikan, ikan baranang di lautan. Sabulan tane puaso di bulan Ramadan. Wak kancangkan pulo mengaji membahas Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian pada subuh ini. Yang akan dibahas surat Ghafir ayat 72 sampai 74 yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pendamping beliau kali ini luar biasa, ada dua orang, Ibu Deryeti Saisa dan Ibu Kharlina. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mas Rida dan Bapak Ibu semuanya. Iya, Alhamdulillah semoga kita semua ya Ustadz Amin, sehat amin. walafiat dan bisa menjalankan puasa sampai akhir nanti. Baik, kita sapa juga Ustadz. Ini Ibu Deryeti Saisa. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. ya. Kemudian Ibu Kharlina. Assalamualaikum, Bu Mas Rida. Ya, siap ya Ibu ya. Oke. Ya, Kolaborasinya kita doakan semoga sukses dan lancar. Baik, kami Amin. berikan waktu sepenuhnya kepada Ustadz dan Ibu. Syukuran Bu Mas Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Salawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang akan ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap kelak nanti di Yaumil Hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 72, 73 dan 74 bersama Bu Karlina dan Bunda Yeti Saisa. Sapa dulu ya. Assalamualaikum Bunda Yeti Saisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Di mana posisi Ibu sekarang ini? Alhamdulillah masih di BSD, Bu ya. Oh, BSD ya. Oke. Dulu yang membawa Kelsa ini siapa Bu? Almarhumah Bu Yanti Suharman, Bu ya. Oh, teman Bu Yanti ya. Ya, Oke. mengantarkan sampai ke Sentul, Bu ya. Oke. Kemudian kita doakan semoga beliau Allah ampuni segala dosanya, Allah angkat derajatnya dan ditempatkan di Amin. sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Bu Karlina, Amin. Assalamualaikum Bu Karlina.
Waalaikumsalam, Buya. Bu Karina di mana Bu ini? Di Bandung, Buya. Kalau Bu Karina dulu yang aja siapa nih? Uni Desi Yuniosari. Oh, senior itu ya. Ya, Di senior. kampus itu ya. Ya, Dulu Bu Karina di ekonomi juga ya. ya. Jurusan akuntansi. Oke. Baik, Bunda Yeti dan Bu Karlina akan membagikan surat Gofir 72, 73, dan 74. Semoga lancar ya. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan, Bu. Oke. Terima kasih, Buya. Mentari tersenyum dini hari. Mengapa kuntum melati? Menyapa kuntum melati wangi. Selamat datang di kajian subuh Al-Hasani. Menikmati hidangan dari surgawi. Pagi hari sangatlah cerah. Rindu nak ke Baitullah. Memakai jubah yang sangat indah. Kita semua mencintai Allah. Jawablah salam dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pencinta Al-Quran. Alhamdulillah kita dipertemukan di Jumat Barokah kedua di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan ini. Ruang yang tak sekadar berisi suara dan gambar, tapi juga penuh harapan dan keyakinan, juga kerinduan akan rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga tercurah bagi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan sepanjang masa. Beliaulah yang mengajarkan kita tentang makna ibadah, kesabaran, dan cinta sejati kepada Sang Khalik. Tak henti-henti kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah anugerahi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga mengantarkan kita hadir di Zoom Al-Hasani ini. Buya Hasrizal yang kami hormati dan kami banggakan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa bangga kami, penghormatan kepada Buya beserta seluruh jajaran Al-Hasani hingga terlaksana acara Al-Hasani sepanjang waktu. Kami, Yeti dan Bunda Karlina, mohon izin kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada Ibu pembawa acara pada pagi ini dalam hal Ibu Mas Rida Gustari, serta lantunan salam ilahi Bunda Sofianetti. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, utama sekali kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Buya dan seluruh jajaran Al-Hasani serta keluarga selalu sehat, panjang umur,
dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh santri Al-Hasani dimanapun jua berada dapat menyerap ilmu, mengurai kalamullah. Dapat mengurai kalamullah sepanjang waktu, hatta hingga sampai titik rizki berakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya Allah memanggil dengan irji'il mutmainnah. Kami doakan juga bagi yang kurang sehat, keluarga besar Al-Hasani, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kesembuhan, mengangkat semua penyakit saudara-saudara kami, sehingga pulih paripurna bisa bergabung kembali dengan Al-Hasani. Kajian subuh, hidangan surga, gramatikal metode Al-Hasani. Alhamdulillah, alhamdulillah ilmunya Buya. Allah pengantar kami menghadap Rabbul Izzati. Raditu billahi rabba wa bil Islam medina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, ayah bunda yang dirahmati Allah, izinkan kami, Yeti dan Bunda Karlina, mempresentasikan gramatikal Quran Surat Ghafir ayat 72, 73, dan ayat 74. Kepada Bunda Karlina, kami persilahkan dan langsung mengurai ayat 72 dan 73. Bunda Karlina, silahkan. Terima kasih Bunda Yeti. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gramatika Al-Quran, metode Al-Hasani. Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 72, 73, dan 74. Bersama Buya Haji Hasriza Al-Hasani. Pendamping Daryeti Saisa dan saya sendiri, Karlina, dari kelas M2. Sebelum kami menyampaikan uraian gramatikal Al-Quran Surat Ghafir ayat 72, 73, dan 74, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Thumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillah. Qalu dollu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a
Kadzalika yudillullahul kafirin. Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 72. Terdiri dari 6 penggalan. Penggalan pertama, fi. Penggalan kedua, al-hamimi. Penggalan ketiga, humma. Penggalan keempat, fi. Penggalan kelima, an-nari. Penggalan keenam, yusjaruna. Uraian Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 72, penggalan pertama sampai kelima. Penggalan pertama, fi, merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan kedua, al-hamimi, bentuknya kata benda superlatif. Aslinya hamiman, karena didahului huruf jar menjadi hamimin. Dan diawali alif lam menjadi al-hamimi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam di awal kata. Ciri superlatif, ya sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata hamama dibaca hamma. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 298 untuk akar kata dan halaman 299 untuk kata yang dicari. Artinya air sangat panas. Penggalan ketiga, humma, merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan keempat, fi, merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan kelima, an-nari, bentuknya kata benda, kata kerja. Aslinya naron, karena didahului huruf jar menjadi narin. Dan diawali alif lam menjadi an-nari. Ciri kata benda didahului huruf jar dan alif lam di awal kata. Akar kata nawaro menjadi naro. Berlaku kaidah 1 huruf siang, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dalam Kamus Munawir halaman 1474 artinya neraka. Uraian Al-Quran Surat Ghafir ayat 72 penggalan ke-6. Yusjaruna, bentuknya kata kerja sedang, akan datang, pasif. Ciri kata kerja sedang, akan datang, yu di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama berharokat domah dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Pelaku pasif hum, akar kata sajaro, pola fa'ala, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 163. Artinya mereka sedang akan dibakar. Arti Al-Quran Surat Ghafir ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fil hamimi thumma finnari yusjarun. Di dalam air yang sangat panas, kemudian di dalam neraka mereka dibakar. Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 73. Terdiri dari 8 penggalan. Penggalan pertama, humma. Penggalan kedua, qila. Penggalan ketiga, la. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, aina. Penggalan keenam, ma. Penggalan ketujuh, kuntum. Penggalan kedelapan, tusyrikuna. Uraian Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 73. Uraian Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 73, penggalan 1 sampai ke 7. Penggalan pertama, thumma, merupakan huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan kedua, qila, bentuknya kata kerja lampau pasif. Aslinya, uwila, terjadi pertukaran harokat antara qaf dan waw menjadi hiwula. Untuk memudahkan bacaan, waw berubah menjadi ya, menjadi qila. Ciri kata kerja lampau, harokat fathah di akhir kata. Ciri pasif, huruf pertama akar kata domah dan huruf kedua akar kata kasroh. Pelaku pasif huwa, akar kata qawala menjadi qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola, fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 360, dia telah dikatakan. Penggalan ketiga, la, merupakan huruf bermakna. Artinya bagi. Penggalan keempat, hum, merupakan kata ganti. Artinya mereka. Penggalan kelima, aina, merupakan huruf bermakna. Artinya di mana. Penggalan keenam, ma, merupakan huruf bermakna. Artinya apa yang. Penggalan ketujuh, kuntum, bentuknya kata kerja lampau. Ciri kata kerja lampau, tum di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar kata kawana menjadi kana. Berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, tinggal 2 huruf dengan pola full, domah sukun. Maka tambahkan huruf waw di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 386, artinya kalian telah ada. Uraian Al-Quran, Surat Ghafir ayat 73, penggalan ke-8. Tusyrikuna. Cirinya, KKSAD di awal kata dan waw sukunah di akhir kata. Pelaku, antum. Akar kata, syarika. Pola, af'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 196. Artinya, kalian sedang akan mempersekutukan. Arti Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 73.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, di manakah apa berhala-berhala yang dahulu kalian persekutukan? Al-Quran, Surat Ghafir ayat 74 akan dibawakan oleh Bunda Yeti Saisa. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bunda Karina. Quran Surat Ghafir ayat 74 terdiri dari 3 bagian dengan 18 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 2. Bagian kedua, penggalan 3 sampai dengan 13. Bagian ketiga, penggalan 14 sampai dengan 18. Penggalan Quran Surat Ghafir ayat 74. Penggalan pertama, min. Penggalan kedua, dunillahi. Penggalan ketiga, qalu. Penggalan keempat, dolu. Penggalan kelima, an. Penggalan keenam, na. Penggalan ketujuh, bal. Penggalan ke-8, lam. Penggalan ke-9, nakun. Penggalan ke-10, nad'u. Penggalan ke-11, min. Penggalan ke-12, qablu. Penggalan ke-13, syai'an. Penggalan ke-14, ka. Penggalan ke-15, zalika. Penggalan ke-16, yudillu. Penggalan ke-17, Allahu. Penggalan ke-18, al-kafirina. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 74, penggalan 1 sampai dengan 2. Min, penggalan pertama, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan kedua, dunillahi. Bentuknya, kata benda majemuk, terdiri dari duni dan Allahi. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berharokat kasroh. Kata benda pertama duni, bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Aslinya duna, karena didahului huruf jar menjadi duni. Ciri kata benda didahului huruf jar. Akar kata dawana menjadi dana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf siap poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Ditemukan di kamus Mahmud Yunus
halaman 132, artinya selain. Kata kedua, Allahi. Aslinya Allah, karena sebagai kata kedua menjadi Allahi. Allah. Arti dunillahi, selain Allah. Arti Quran surat Ghafir ayat 74 bagian pertama penggalan 1 sampai dengan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min dunillahi. Shadaqallah azim. Dari selain Allah. Uraian Quran surat Ghafir ayat 74 bagian kedua. Penggalan uraian Quran surat Ghafir ayat 74 bagian kedua penggalan ketiga sampai dengan 7. Penggalan ketiga, qalu, bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata qawala menjadi qola. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qola, fa'ala ditemukan di kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya mereka telah berkata. Penggalan keempat, dolu, bentuknya kata kerja lampau, ciri kata kerja lampau, waw sukun alif di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar kata dolala dibaca dola. Ditemukan pola fa'ala ditemukan di kamus Munawir halaman 826. Artinya mereka telah hilang. Penggalan kelima, an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan keenam, na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ketujuh, bal merupakan huruf bermakna, artinya bahkan. Uraian Quran surat Ghafir ayat 74 bagian kedua penggalan 8 sampai 12. Penggalan 8, lam merupakan huruf bermakna. Huruf ini yang mensukunkan baris akhir kata kerja sedang akan datang untuk pelaku nahnu. Maka disukunkan pada huruf akhir. Sesuai buku materi halaman 37, artinya tiada. Penggalan ke-9, nakun. Bentuknya kata kerja sedang akan datang. Aslinya nakunu karena didahului huruf bermakna lam menjadi nakun, nunnya menjadi sukun sehingga dua sukun berdekatan, waw sebagai huruf sia menghilang menjadi nakun. Ciri kata kerja sedang akan datang, nah di awal kata dan harokat domah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata
kawana menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dalam kata kerja sedang akan datang. Huruf sia di tengah akar kata kembali dalam bentuk aslinya. Kemudian juga berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala ditemukan di kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya kami ada. Penggalan ke-10, nad'u, bentuknya kata kerja sedang akan datang. Aslinya nad'u. Karena waw domah merupakan huruf sia, tidak memerlukan harokat, sehingga menjadi nad'u. Ciri kata kerja sedang akan datang, na di awal kata dan domah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata da'wa menjadi da'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam kata kerja sedang akan datang, setelah dibuang ciri kata kerja sedang akan datangnya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola fa'ala ditemukan di kamus Mahmud Yunus halaman 127, artinya kami sedang akan memohon. Penggalan ke-11, min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-12, qablu, bentuknya kata benda, kata kerja khusus. Ciri kata benda didahului huruf jar. Akar kata qabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Ditemukan di kamus Mahmud Yunus halaman 329, artinya dahulu. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 74 bagian kedua penggalan ke-13. Penggalan 13, syai'an. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda bertanwin, ciri objek fathah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata syaya'a menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ditemukan di kamus Mahmud Yunus halaman 208 dan 209. Artinya sesuatu. Arti Quran Surat Ghafir ayat 74 bagian kedua penggalan 3 sampai dengan 13. A'udzubillahi
Bal lam nakun nad'u min qablu syai'an. Shadaqallahul azim. Mereka telah berkata, mereka berhala-berhala telah hilang dari kami. Bahkan kami tidak menyembah sesuatu sebelumnya. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 74 bagian ketiga. Uraian Quran Surat Ghafir ayat 74 bagian ketiga penggalan 14 sampai dengan 18. Penggalan ke-14 K merupakan huruf jar, artinya seperti. Penggalan ke-15 Dzalika merupakan kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-16 yudillu bentuknya kata kerja sedang akan datang. Aslinya yudlilu menjadi yudillu. Di sini terjadi pertukaran harokat. Lam kasroh memberikan kasrohnya kepada dot dan lam sukun menyatu dengan lu sehingga menjadi yudillu. Ada tasdid yudillu. Ciri kata kerja sedang akan datang yu di awal kata dan harokat domah di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya huwa. Akar kata dolala dibaca dolla. Pola af'ala ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 230, artinya dia sedang akan menyesatkan. Penggalan ke-17 Allahu sebagai subjek Allah. Penggalan ke-18 Al-Kafirina. Bentuknya kata benda, pelaku aktif, objek, jamak. Ciri kata benda alif lam di awal kata, ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamak ya sukunna di akhir kata. Akar kata kafaro pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal kafirun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina. Ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 378, artinya orang-orang yang kafir. Arti Quran Surat Ghafir ayat 74, bagian ketiga, penggalan 14 sampai dengan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yudillullahu kafirina. Shadaqallahul azim. Seperti itulah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Arti keseluruhan Quran Surat Ghafir ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
min dunillah qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'an kadzalika yudhillullahu al-kafirin kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Shadaqallahul azim. Dari selain Allah, mereka telah berkata, mereka berhala-berhala telah hilang dari kami, bahkan kami sekali-kali tidak menyembah sesuatu sebelumnya. Seperti itulah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Buya izin ada pantun ya Bu ya. Silakan. Presentasi kami membuat langit tersenyum dengan penghamparan gramatikal Al-Hasani. Presentasi kami membuahkan bunga-bunga perkuntum. Kuntum menjadikan pemahaman yang berarti. Cantik nian, oranye flamboyan. Lambang bendera rangpainan. Masa lalu penuh kenangan. Kini asyik belajar Al-Quran. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Menyenangkan, membuat penasaran. Al-Quran ku bentang di saat gundah. Rasa mampu menenangkan diri. Betapa bernilainya kalamullah. Bersyukur kami berada di Al-Hasani. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana rasanya Bunda Yeti Saisa setelah mengurai ayat surat Ghafir ini? Apa yang terasa ini Bunda Yeti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, bersyukur tidak habis-habisnya, tidak henti-hentinya Bu ya. Iya. Merasa sangat berbahagia, sangat bersyukur, sangat bermanfaat Bu ya. Sejak saya berada di Al-Hasani, sehingga waktu-waktu itu ya saya tidak mentargetkan sehari berapa, tetapi setiap ada waktu saya selalu lari ada di meja di sini Bu ya. Ya. Karena dengan saya berada di Al-Hasani, yang pertama sekarang ya walaupun tulisan Arabnya masih begitu-begitu aja belum bagus Bu ya. Tapi kalau saya ingat pertama kali saya belajar menulis Arab berapa tahun yang lalu waktu kami tahsin, Ya. itu disuruh membuat surat tulisan Arabnya sesuai Al-Quran, tak pandai-pandai, tak muat-muat Bu ya, sehingga saya beli buku gambar yang gede, Oh ya. saya garis-garis, saya tulis di situ. Tapi sekarang Alhamdulillah jauh lebih baik. Bisa ya. Ya. Gak pernah terbayang dulu Bu, dan nanti pada saat kita muda, dari tua, insya Allah kita gak pernah kebayang ya. Pernah terbayang karena dulu zaman muda dunia saja semua Bu ya, walaupun ya perintah Allah dikerjakan tapi tidak seperti belum kayak Quran ya. Alhamdulillah belum ya.
Belum, Mudah-mudahan Bu. di usia tua kita ada pekerjaan tetap, yaitu Al-Quran. Sampai kapan? Sampai Allah Sampai, memanggil kita. betul, Bu ya. Sampai Iya, Allah benar. memanggil, Bu ya. Oke, Mudah-mudahan Allah selalu memberikan, tidak amin. mengambil yang sudah diberikan. Ya Allah. Terima Amin. kasih, Bu. Terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu semua Oke. pembimbing. Bu Karina, apa yang terasa nih Bu Karina? Nih, Bu Karina sama sama saya nih. Yang Ya, dulu alhamdulillah Bu ya, ya. Ibu menjurnal ya Bu ya. Sibuk mengurus debit kredit ya. Sekarang gimana nih Bu Karina? Iya, alhamdulillah Bu ya. Setiap harinya, setiap paginya, setidaknya hari pertama itu diisi dengan mendengarkan uraian Al-Quran, gramatikal di Al-Hasani. Sedikit-sedikit kalau kalau mulai dibacakan, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu, sedikit-sedikit Bu ya. Udah mulai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu bersama Al-Quran dan dikhususkan untuk menjadi keluarga Allah. Amin. Amin ya Allah. Nggak pernah kebayang dulu Bu Karina, satu hari dari tua kita berkecimpung dengan Al-Quran. Nggak pernah kebayang ya. Iya, nggak kebayang Bu ya. Itulah takdir Allah bekerja otomatis pada kita ya. Iya, Kita bersyukur ya, saya juga nggak pernah kebayang. Saya jumpa dengan Bunda Yeti Saisa, ketemu dengan Bunda Karlina, nggak kebayang ya. Itulah takdir berjalan secara otomatis untuk kita. Itu pertanda Allah sayang kepada kita. Dan ini kita bawa mati. Kalau ilmu menjurnal, ilmu buat neraca, ilmu membuat laporan keuangan itu malaikat nggak nanya nanti. Tapi kalau ini KKL, KKSAD, ditanya malaikat nanti kita. Ma imamuka, siapa imamu? Kita jawab Al-Quran. Kita diminta apa saja yang kita pahami tentang Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi surat Ghafir ayat 72, 73, dan 74 yang sudah dibawakan oleh Bunda Yeti Saisa dan Ibu Karlina. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya ya. Namun tentunya karena kita sama-sama belajar, ada hal-hal mungkin yang kurang pas, kurang berkenan, salah sebut, salah ucap, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata adalah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Kepada Bu Mas Rida Bustari kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Mas Rida. Jadi dokter. Ya, terima kasih Ustadz. Dan kami ucapkan selamat kepada Ibu Deryeti Saisa dan Ibu Karlina. Beliau telah menguraikan Al-Quran surat Ghafir ayat 72 sampai 74. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah.